Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi Manchester United ini kan memang dalam situasi yang tidak stabil, dalam keadaan yang memang fluktuatif menurut gua. Dan ini dibahas di espn.co.uk. Lalu ada juga bagaimana ada grafik yang ditunjukkan ataupun juga video ya, yang nanti akan gue perlihatkan juga bagaimana memang ada periode Manchester United itu mencapai bukan cuma sukses tapi sukses yang stabil. Lalu setelahnya kalau dianggap bahwa Manchester United ini tidak meraih kesuksesan atau seperti apapun, sebenarnya ada beberapa titik ya yang gue maksudkan, terutama setelah Sir Alex Ferguson ini pensiun, Manchester United itu bisa mendekati, tapi banyak sekali setelahnya justru tidak stabil. Nah, dalam artikel yang ditulis oleh Chris Wright diperlihatkan atau disebutkan bahwa ketidak konsisten performa dari Manchester United ini sangat liar, dan juga bagaimana puncaknya itu adalah musim lalu di mana Manchester United finish di peringkat 15, bahkan sampai dengan sejauh ini ya Manchester United meraih posisi ke-14 setelah 6 pertandingan, hanya 3 poin buffer antara Manchester United dengan zona degradasi. Bagaimana inkonsistensi yang sangat liar ini juga menunjukkan kegagalan sebenarnya dari klub ya untuk bisa melanjutkan apa yang diraih sebelumnya. Dan ini merupakan grafik yang ingin gue perlihatkan ya, bahwa memang setelah atau ketika di zamannya Sir Alex Ferguson, di zaman Premier League pada saat itu memang Manchester United ini sangat stabil berada di 3 besar, lalu drop ketika Sir Alex Ferguson ini pensiun. David Moyes, lalu ditunjukkan juga Louis van Gaal pun juga seperti itu, Jose Mourinho, bahkan dengan Ole Gunnar dan juga Erik ten Hag yang sempat balik lagi ke papan atas, tapi tidak secara konsisten ya. Bersama dengan Jose Mourinho pun juga seperti itu, dan akhirnya Manchester United ini terkapar saat ini kalau melihat dari keadaan musim lalu, yaitu adalah di peringkat ke-15. Apakah ini berkaitan dengan kaya miskin taktik 3-4 defender atau pemain belakang? Menurut gue tidak sesederhana itu. Dari grafik tadi yang ditunjukkan hal yang dicapai secara stabil, ini juga menunjukkan bagaimana untuk ukuran klub kestabilan itu ada. Tentu saja prestasi ini merupakan, kalau menurut gue ya, ini justru merupakan outcome. Bagaimana income, bagaimana proses di dalamnya, ini yang lebih banyak memegang kendali seperti apa keluarannya, konsistensinya seperti apa, kestabilannya seperti apa. Dan dari periode Glazer ketika mereka masuk pada saat itu, menurut gue secara ringan amatiran masih terbantu dengan adanya Sir Alex Ferguson. Di mana sebelum Glazer masuk, ya Sir Alex Ferguson sudah berhasil membentuk kultur klub dan juga squad. Kalau klub mungkin terlalu berlebihan menurut gue, tapi paling tidak squad Manchester United, dan ini merupakan kan juga turunan dari kultur yang berada di klub. Nah, setelah Sir Alex Ferguson ini meninggalkan Manchester United, pensiun ya, ternyata penyangga itu juga hilang. Dan fakta lainnya memang Sir Alex Ferguson ini kan cabut, bukan hanya dia yang cabut, tapi juga dengan David Gill, eksekutif dari Manchester United, yang juga memegang peranan yang sangat besar sekali. Ketika dua tokoh utama ini tidak lagi di Manchester United, disitulah awal penurunan Manchester United sebenarnya. Bisa dilihat dari grafik tadi, langsung turun drastis di zaman David Moyes, dan sebenarnya itu sudah merupakan seperti kayak lampu kuning bahkan. Hanya saja gue ingat benar yang terjadi di musim tahun 2012-2013 kalau tidak salah ya, di musim dari David Moyes yang dikontrak by the way 5 tahun tapi baru 7 bulan sudah selesai. Semua nampak langsung menghakimi ke David Moyesnya. Gua pun secara ringan amatiran dulu juga begitu gitu. Gue merasa bahwa oke, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Tapi
seiring dengan berjalannya waktu dan tadi diperlihatkan juga ya oleh grafik itu, memang ketidakkonsistenan ini terus berlanjut dengan nama yang berbeda-beda. Dari situ gue berpikir, bisa jadi gue salah, tapi gue berpikir bahwa memang ada hal yang lebih fundamental, hal yang lebih mendasar, hal yang lebih besar dari sekedar manajer ataupun head coach. Karena manajer ataupun head coach ini memegang peranan yang penting, tapi bukan satu-satunya. Nampak ada hal yang gue katakan tadi lebih mendasar dan juga lebih besar. Ini terbukti dengan berganti-gantinya manajer ya, ternyata belum bisa memperoleh apa itu yang namanya konsistensi. Dan beberapa kali juga katakan ini terkait dengan kultur, ini terkait dengan karakter dari klub yang nampaknya juga luntur. Jadi ada kultur yang luntur. Apakah akan seperti ini terus? Karena di sisi lain gue juga melihat ya, kultur ini ada bersama dengan siapa yang di atas klub. Dan dalam hal ini adalah Glazer. Dan kita tahu bagaimana Glazer di periode-periode sebelumnya terlihat secara jelas mereka tidak memiliki kompetensi dalam sepak bola. Mereka lebih melihat ke arah bisnis. Mereka tidak berinvestasi, tapi mereka justru menghisap keuntungan-keuntungan dari klub ini. Bahkan hutang yang mereka gunakan untuk membeli klub sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Apakah akan seperti ini terus Manchester United? Gue sempat membuat video United gelap ya. Di situ menunjukkan bagaimana sebenarnya gue mungkin bisa dikatakan juga pesimis dengan apa yang terjadi di Manchester United saat ini. Apakah ini akan bisa berubah atau seperti apa? Karena ya segala hal ini berkaitan dan banyak penentu itu dimulai dari atas sebenarnya. Musim lalu Manchester United ada co-owner ya, Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos-nya masuk. Dan terlihat jelas bahwa memang mereka ini mengambil alih operasional sepak bola, hal yang tadinya merupakan kelemahan besar dari Manchester United. Bisa dilihat dari manajemennya, dimulai dari Ed Woodward ya kan, di mana Ed Woodward bukan orang yang memiliki background ataupun juga kapasitas dari sepak bola yang yang jelas menurut gua, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan ini keputusan-keputusan yang tidak jelas dari sisi sepak bola. Ini sempat dikeluhkan juga oleh Louis van Gaal yang mengatakan bahwa ya Manchester United ini klub sepak bola terbesar tapi dikelola dengan orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Dan dengan segala kapasitas pengalaman Louis van Gaal yang tahu banyak hal tentang organisasi sepak bola dan lain-lain, ya gue pun juga sepakat. Pun juga pengganti dari Ed Woodward, Richard Arnold tidak memiliki background sepak bola yang jelas begitu ya. Sehingga keputusan-keputusannya juga tidak jelas. Dan dua orang ini bertanggung jawab langsung ke Glazer, di mana Glazer pun juga tadi gue katakan ya memang tidak memiliki ambisi yang jelas di klub ini. Nah, dengan masuknya Ineos ini kan menimbulkan sebenarnya sih semacam kayak harapan ataupun optimisme. Ineos punya pengalaman mengelola klub olahraga termasuk juga sepak bola. Sir Jim Ratcliffe adalah fans dari Manchester United. Tapi di sisi lain gue nilai juga tidak mudah bagi Ineos yang berstatus co-owner, walaupun mereka memegang kendali katakanlah seperti itu di football operasional, untuk merubah apa yang sudah terjadi, kerusakan, kebobrokan ya selama periode sebelumnya kurang lebih dari 10 tahun bahkan, dalam waktu yang sekejap. Menurut gue tidak semudah itu, karena sudah sedemikian parah sih menurut gue. Ineos melakukan banyak keputusan yang juga tidak populer, melakukan pemecatan ya, lalu juga membuat rencana-rencana. Terlihat masih ada trial dan error, misalnya dengan apa yang terjadi dengan Dan Ashworth. Dan ketika Ineos masuk, gue juga sudah berpikir Erik ten Hag akan menghitung hari karena dia bukan orang dari manajemen Ineos ya, dan betul saja itu yang terjadi walaupun dengan drama. Dan sekarang dengan
Ruben Amorim ya. Apakah Ruben Amorim ini merupakan kesalahan kedua dari Ineos setelah sebelumnya Dan Ashworth, katakanlah seperti itu? Ya menurut gue juga ini sekaligus akan membuktikan kompetensi dari Ineos. Karena semua tidak ada yang sempurna, tapi gue juga tidak ingin bahwa keputusan-keputusan penting yang dilakukan di Manchester United ini tidak didasari dengan kompetensi dan pengetahuan yang bagus. Gue berharap Ineos jelas roadmap-nya inginnya apa, blueprint-nya seperti apa. Ya, gue tahu di musim lalu misalnya Ineos masih belum komplit manajemennya di Manchester United ya. CEO misalnya pada saat itu masih Gardner Leaf dan lain-lain. Lebih banyak orang itu diambil langsung dari Ineos Group ya kan, Sir Dave Brasswold misalnya. Tapi ketika memasuki musim ini kan sudah tidak seperti itu menurut gue, bahkan dari beberapa waktu musim lalu ya kan. Artinya gue sangat berharap ada kompetensi dari keputusan-keputusan yang diambil. Yes, mungkin dari keputusan-keputusan yang diambil itu belum akan mendapatkan hasil secara langsung, secara instan, secara cepat. Gue sangat paham hal itu, karena kalau kita melihat mungkin sobat Formula T yang juga bekerja di perusahaan, ketika ada perusahaan memiliki manajemen yang baru, banyak melakukan perombakan untuk mendapatkan revenue yang lebih banyak, operasional yang lebih efisien dan lain-lain, seringkali juga hasil tidak didapatkan dalam waktu singkat gitu ya. Mungkin ada beberapa kuartal gitu baru bisa didapatkan. Pun juga di klub sepak bola, apalagi Manchester United, menurut gue seperti itu. Ada beberapa sebenarnya indikasi-indikasi bagus dari laporan keuangan misalnya yang menuju ke arah lebih sehat, walaupun masih minor banget. Tapi ini menunjukkan ada hasil dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Ineos. Tapi sebagai fans tentu saja ingin melihat perubahan itu juga terjadi di prestasi performa klub ya kan, di atas lapangan. Dan sampai sejauh ini tuh belum terjadi. Sekarang dengan masa depan Ruben Amorim, ini sangat gue nantikan. Ineos akan mengambil sikap seperti apa? Apakah akan memberi kesempatan? Kalau hanya memberi kesempatan, menurut gue ini juga tidak bijaksana. Karena kalau keadaan seperti ini saja akan sulit mau kemana-mana ya menurut gue. Tapi di sisi lain ketika mereka memutuskan akan melakukan pergantian, ya ini berarti ada kesalahan yang berulang gitu loh. Karena sebelumnya mereka pun juga hal yang sama dengan Dan Ashworth ya kan. Prosesnya seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah kalau memang melakukan pergantian, ya roadmap-nya itu tadi. Padahal yang menunjuk juga mereka ya kan. Ini kan menjadi pertanyaan. Jadi waktu akan menjawab jelas menurut gue ya. Dari grafik tadi yang gue tunjukkan di atas, memang ketidakkonsistenan ini sudah sedemikian parahnya terjadi di Manchester United. Dan untuk memperbaikinya menurut gue bisa jadi hanya ringan amatiran. Memang butuh waktu dan juga konsistensi yang jelas ya dalam meraih perubahan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tidak bisa terlalu banyak berganti-ganti ya arahnya seperti apa yang terjadi 10 tahun belakangan ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.